Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun sahabat taubat berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di acara Ustadz Ingin Tahu. Pada hari ini saya tidak sendiri tentu saja. Telah hadir bersama saya Ustadz Rifki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang berdagang. Pada masa pandemi ini kan Ustadz, saya sekeluarga mau mencoba berdagang, tapi masih belum menemukan dagangan apa yang pas atau cara berdagang seperti apa yang bisa saya lakukan gitu. Kalau menurut Ustadz, syarat dalam berdagang dalam Islam itu apa Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Snowball, semoga Allah menjaga kita bersama dan tentunya para sahabat tobat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara berdagang di dalam Islam, subhanallah, ya. Jadi berdagang di dalam Islam ini hukumnya mubah. Mubah itu berarti memang dibolehkan. Diperbolehkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu memilih cara untuk berdagang, untuk mencari rizkinya, mencari nafkahnya itu dengan cara berdagang. Dahulu Nabi Muhammad SAW ketika usia 12 tahun, beliau itu sudah ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib menuju ke Syam. Nah, di sana. Kemudian dan Masya Allah beliau juga sukses dengan berdagangnya tersebut sampai akhirnya umur 25 tahun beliau meminang istrinya dengan mahar yang cukup banyak waktu itu. Adapun berdagang agar menjadi perdagangan sah, kemudian mendatangkan rizki dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, Islam sudah mengaturnya. Jadi ada dua hal yang perlu dilihat, Mas Nova. Dari sisi pembeli dan penjual, kemudian juga dari sisi barang yang diperjualbelikan. Nah, kalau dari sisi penjual dan yang membeli, nah, itu ada dua syarat di sana. Yang pertama adalah penjual dan pembeli ini di antara mereka dua ada ridho, ada rasa ridho, rela. Ya, jadi berjualannya itu rela, nggak ada paksaan dalam berjual, dalam berjualan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi janganlah kalian memakan harta saudara kalian di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara berjualan yang bagaimana berjualannya? Berjualan yang di sana ada ridho di antara kalian. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang keduanya adalah antara pembeli dan penjual ini mereka berdua termasuk orang yang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Udah balik, krosyet, sudah bisa membedakan antara yang baik dan benar mana. Berarti bukan orang gila, bukan anak kecil, seperti itu. Jadi benar-benar dia menjualnya dengan kesadaran dia sendiri dan dia ini memang mampu untuk saling berdagang jual membeli. Selanjutnya, syarat yang selanjutnya agar perdagangan menjadi sah adalah dari barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan, barang tersebut harus barang yang baik dan mempunyai manfaat. Ya, mempunyai manfaat, bukan barang yang haram, bukan yang najis. Ya, kalau sudah haram, sudah najis, maka haram hukumnya kalau misalkan harus diperjualbelikan, seperti itu. Selanjutnya syarat yang kedua, contohnya misalkan kita jualan barang curian atau jualan minuman keras itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, contohnya kemudian selanjutnya juga syarat yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan ini milik pribadi yang
menjual. Memang dimiliki secara penuh. Iya. Jadi nggak boleh menjual yang memang bukan miliknya. Kecuali memang di sana ada izin dari sang pemilik, itu tidak masalah. Jadi misalkan Barang orang gitu ya. barang orang dijualkan sebagai reseller gitu kan kita mendapatkan izin, nggak masalah. Selanjutnya syarat yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan itu kelihatan bisa diserah terimakan. Maksudnya bagaimana bisa diserah terimakan? Contohnya Mas Novel lagi jalan ke laut sama temennya. Kemudian Mas Novel bilang sama temennya, nih saya jual semua ikan yang ada di lautan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa atau burung yang lagi terbang dijual. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi barangnya harus yang bisa diserah terimakan. Kemudian selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat adalah harganya itu jelas. Harganya itu jelas. Jadi tidak ada antara dua orang ini nggak ada miskomunikasi. Berapa harganya? 100.000 ya sudah 100.000. Diserahkan. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada tambahan. Nah, ini catatan yang paling penting adalah ketika berjualan itu harus memberitahukan kondisi barangnya itu apa adanya. Jadi kalau misalkan ada aibnya, ya harus dikasih tahu, nggak boleh disembunyikan. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Berarti kalau misalnya kita beli roti nih di minimarket, terus kita mau jual lagi itu boleh? Dipersilahkan, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita pinjem barang teman, terus karena butuh duit nih, kita mau jual dulu, tapi nanti kita beli lagi buat dibalikin, itu boleh nggak? Nggak boleh, karena memang akad pertama minjem, namanya minjem itu harus dijaga dan tidak boleh dilakukan akad selanjutnya jual beli itu tidak diperbolehkan. Oke, baik. Itu. Langsung ke pertanyaan dari sahabat Taubat nih Pak Ustadz. Pertanyaan pertama datang dari sahabat Taubat, masuk ke Instagram @taubatid. Ini bernama @revaldi Krishna. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya saya menjual atau membeli produk yang bajakan, apa hukumnya Pak Ustadz? Baik, bismillah. Jadi apa hukumnya menjual barang atau membeli produk bajakan? Jadi kalau kita lihat dari istilah katanya saja, namanya bajakan kan berarti mengambil tanpa izin. Seperti kalau misalkan di lautan ada namanya bajak laut, disahkan kayak itu kira-kira. Bajak laut itu zaman jahiliyah, Ustaz. Iya, itu kan nggak boleh. Dia kan kalau zaman sekarang masih ada di daerah mana, di daerah Somalia, di sana masih ada bajak laut yang ngerampok kapal. Jadi kata bajak itu kan kayak ngerampok, kayak mencuri, ngambil tanpa izin. Seperti itu, walaupun bentuknya software atau barang-barang yang lainnya bajakan, berarti kan dia mengambil barang tersebut tanpa izin, yang mana itu bisa masuk dalam kategori mencuri. Nah, kalau kita membeli ataupun menjual barang tersebut, berarti kita membeli barang curian atau kita menjual barang curian. Yang seperti ini tidak diperbolehkan, ya, karena kita saling bahu membahu dalam pencurian tersebut. Coba kan kalau misalkan ada pencurian, ada yang ngebajak seperti itu, kita fokus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Yang ada barang yang buruk seperti itu tidak kita beli, terhenti yang seperti itu. Akhirnya pada lari ke yang asli. Kalau terus solusinya gimana, Zat? Kan sekarang kita butuh aplikasi yang seperti itu. Solusinya kalau ada yang trial, ada yang gratis, ambil yang gratis. Kalau misalkan tidak ada, kita harus mampu berinovasi, bikin sendiri kalau bisa. Ya bisa. Nah, seperti itu. Bagus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu Mas Revaldi Krishna. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari @agung.mark. Nih. Dia bertanya, Pak Ustadz,
kalau menimbun barang temuan lalu menjualnya, apa hukumnya? Soalnya saya sering menemukan barang yang bagus tapi udah dibuang atau ketinggalan. Baik, untuk sahabat taubat yang sedang eh, menyaksikan atau menyimak video kali ini, di dalam Islam itu ada hukumnya tentang barang temuan. Kalau di dalam bahasa syariatnya itu adalah luqotoh namanya. Luqotoh yang artinya adalah itu harta orang lain yang hilang, yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Bagaimana tuntunan dari agama ini untuk barang-barang yang seperti itu? Nah, ketika itu pernah seorang badui mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan masalah barang temuan? Saya menemukan barang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, ambil barangnya, kenali barangnya dengan baik, di mana kamu menemukannya, simpan, kemudian umumkan selama 1 tahun. Nah, diumumkan selama 1 tahun. Ketika 1 tahun tidak ada yang mengaku atau tidak ada yang datang, maka jualah, ya. Jualah atau manfaatkanlah sesuka kamu. Tapi nanti ketika datang orang ke kamu kemudian minta barangnya, maka kamu harus mengganti barang tersebut. Itu yang pertama. Ada kategori kedua, jadi nggak semua barang. Kalau misalkan yang ditemukan adalah barang-barang yang remeh, misalkan menemukan apa ya, bolpen yang harganya 2.000, 3.000, ya, itu boleh diumumkan atau boleh langsung dimiliki. Barang-barang yang remeh, nemu 1 butir kurma itu boleh langsung dimakan, itu nggak masalah. 1 wafer 500-an itu juga boleh. Kemudian ada lagi kategori yang ketiga adalah barang temuan yang ada di tanah haram, di Mekah dan di Madinah. Nah, kalau yang seperti itu maka itu adalah barang yang harus, kalau menemukannya dia harus ngambil kemudian mengumumkannya selamanya. Nah, makanya di pojok-pojok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di sana ada tempat itu namanya mafkudat, tempat-tempat untuk mengumpulkan barang-barang hilang, ya, barang-barang temuan seperti itu. Seperti itu Mas Novel. Allah taala alam. Oke, baik. Semoga pertanyaannya bisa terjawab ya Mas Agung. Jadi kalau kalau barang temuan itu harus disimpan selama 1 tahun dan diumumkan juga. Pertanyaan dari sahabat taubat bernama @syabila strn. Kak Syabila ini bertanya, aku suka beli baju bekas di pasar baru, biasanya beli 30 ribuan, tapi bajunya merek langka dan bagus. Jadi ku jual bajunya dengan harga lebih tinggi, kadang seharga baju baru. Hukumnya apa ya? Makasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk Kak Syabila, Masya Allah, ini jiwa berdagangnya tinggi. Jadi untuk kasus yang tadi disebutkan tidak masalah dan sah-sah saja. Kalau kita lihat dari syarat sah berjualan tadi yang sudah kita sebutkan, maka tidak ada yang menyelisih dari hal-hal tersebut. Jadi seperti itu diperbolehkan, itu termasuk dari cara seni berdagang, karena berdagang juga itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dulu beliau masih muda, beliau berdagang dan mempunyai inovasi yang sangat bagus. Jadi kebiasaan orang Mekah dulu ketika mereka mau berdagang, bawa barang dari Mekah menuju ke Syam. Setelah sampai di Syam dapat uang, pulang ke Mekah, nggak bawa barang lagi. Tapi Rasulullah dahulu bawa barang dari Mekah, dijual di Syam, habis sampai Syam, beli barang-barang yang ada di Syam, dibawa pulang ke Mekah, dijual lagi. Nah, hasilnya jadi lipat 2 kali, ya, lipat 2 kali seperti itu. Makanya dahulu tuh Rasulullah termasuk pedagang yang sukses. Nah, kita doakan Kak Syabila termasuk pedagang yang sukses. Amin, amin. Jadi ini juga membalikkan persepsi orang-orang liberal, ya, kebanyakan bahwasanya mereka mengatakan Rasulullah SAW tuh orang miskin menikahi janda kaya. Nah, padahal enggak. Dulu Khadijah termasuk pedagang kaya, Rasulullah juga pedagang yang kaya. Melamarnya dengan apa? Maharnya apa? 20 ekor unta. Harganya unta itu sekitar 15.000 real sampai 20.000 real.
yang mana itu bisa sampai 50 jutaan. Tuh. Nah, seperti itu. Jadi berdagang termasuk yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan Kak Sabila itu termasuk tata cara berdagang itu. Jadi tidak masalah. Tuh, jadi tidak apa-apa Kak Sabila, karena berdagang itu butuh seni. Seni dalam berdagang. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Baik. Datang dari sahabat taubat bernama @anissa HNDYN. Pak Ustadz, kalau saya mau beli rumah cash, tapi prosedur dari marketing clusternya harus melakukan pembayaran dicicil. Itu apa yang harus saya lakukan? Baik, bismillah. Untuk sahabat taubat Anissa di sini, yang harus dilakukan pertama sesuai dengan pertanyaan adalah mencari rumah yang bisa dibayar cash. Tuh, cari rumah baru. Kalau misalkan nggak bisa dibayar cash, ya sudah, ditinggal saja. Kalau nggak mau kredit. Tetapi mungkin di sini ada persepsi bahwasanya kredit ini haram atau riba atau tidak diperbolehkan. Nah, ini perlu dijabarkan. Kredit yang seperti apa? Ya, ada kredit yang memang diperbolehkan dan ada kredit yang tidak diperbolehkan. Ya. Adapun kredit yang diperbolehkan adalah ketika terjadi di antara dua orang seperti ini. Nah, dua orang antara saya misalkan dengan Mas Noval, saya jual Mas Noval, silakan beli Tupperware saya ini atau apa ini? Termos saya ini. Kalau cash harganya 10.000, kalau bayar 2 kali tempo harganya 12.000. Silahkan. Kalau mau bayar tempo silahkan. Mas Noval mau bayar tempo 2 kali. Nah, syaratnya di situ adalah ketika nanti sudah dibayar tempo pertama, ini langsung saya serahkan ke Mas Noval, dibayar temponya. Kemudian kalau ada keterlambatan, saya tidak boleh mengambil termos ini lagi karena sudah menjadi haknya. Ataupun kalau ada keterlambatan, tidak boleh ada penambahan harga di sana, ya. Kalau ada penambahan harga itu tidak diperbolehkan karena sudah akad di awal. Dan yang terjadi di kalangan kita di klaster ataupun di motor, di mobil itu ada 3 pihak, Mas Novan. Sebut A, B, sama ini C ya. Ini adalah lembaga pembiayaan. Mas Noval punya rumahnya, saya pengen beli. Mas Noval, saya pengen beli rumahnya. Oh iya, silakan beli pakai kredit. Nah, nanti silakan diurus dengan pembiayaan dari C. Jadi C ini meminjami uang kita untuk membayar kontan rumah tersebut. Akhirnya akad apa yang terjadi? Saya meminjam uang dari si C dan mengembalikan uangnya itu berlebih. Itu tidak boleh karena uang dengan uang itu harus jumlahnya sama dan tidak boleh ada kelebihan seperti itu. Oke, Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Anissa. Jadi itu yang pertama, kalau mau beli rumah nggak bisa dicicil, cari klaster lain. Kalau enggak, ya itu tadi. Semua itu tergantung akadnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini emang kayaknya masalah anak perkuliahan nih, Ustaz. Dari @afrikaninja. Dia bertanya, gimana hukumnya bila saya menjual jasa yang sebenarnya kurang baik untuk kepentingan si customer, seperti joki skripsi atau tugas? Gitu ya? Iya. Baik, bismillah. Untuk itu sebenarnya udah dijawab sendiri ya sama penanya ya. Ya, katanya di situ kurang baik, tapi boleh dikoreksi sedikit, di situ bukan kurang baik, memang tidak baik yang seperti itu. Jadi seperti itu dia menjual jasa yang kalau kita lihat di syaratnya itu bukan jasa yang bagus. Kan tadi di syarat pertama adalah yang diperjualbelikan adalah suatu hal yang baik, kemudian ada manfaatnya yang baik dan bukan hal yang haram. Ya. Kalau yang seperti ini menjual jasa skripsi, menjual jasa tugas, itu di situ ada tolong menolong dalam keburukan. Betul. Jadi nanti ijazahnya atas nama siapa ini? Iya, betul. Ya, kalau seperti itu nanti ijazahnya atas nama yang membuatkan skripsinya. Jadi bukan murni nilainya, di situ ada campur tangan orang. Sedangkan menurut peraturan, menurut perkuliahan diharuskan menggunakan sendiri, tidak boleh
menggunakan jasa orang lain. Perlu hati-hati di sini karena apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Terus golongannya siapa? Wallahu ta'ala alam. Jadi Rasulullah tidak mengakui orang-orang yang berbuat curang. Kita sebagai kaum muslimin, apalagi anak-anak masih muda, anak kuliah, dikasih tugas skripsi, jangan nyerah. Betul. Ya, jangan menyerah. Itu cobaan, itu apa namanya? Ujian baru di awal itu. Nanti kalau sudah lulus ada ujian yang lebih susah. Kalau sedikit-sedikit udah nyerah pakai jasa orang lain, iya kalau dananya masih ada. Nanti kalau sudah lulus, dana orang tua sudah nggak ada, lantas bagaimana? Ya. Untuk kebaikan, setiap ada ujian di hadapan kita, kita harus hadapi dan kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Noval. Nah, jadi begitu Mas @Afrika Ninja. Buat joki skripsi jangan, bantuin aja, jangan dijokiin. Bantuin terus minta traktiran, boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh tuh. Jadi bantuin aja, jangan dibuatin. Jadi kita dalam Islam diperintahkan sama Allah di surat Al-Maidah ayat 2 itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, birri wat taqwa, dalam kebaikan, dalam ketakwaan, saling tolong-menolong. Misalkan kita sudah azan seperti ini, mau ke masjid, ada temennya, kita ajak. Atau temennya lagi sakit, mau ke masjid, kita bantu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa, keburukan dan permusuhan. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai kita di penghujung acara. Tapi sebelum acara ini ditutup, boleh dong Pak Ustadz pesan untuk anak-anak zaman sekarang nih yang mau berdagang gitu, biar sukses kayak Rasulullah. Masya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini untuk pesan kepada generasi yang sekarang ini. Jadi sekarang lagi booming banget yang namanya entrepreneurship ya. Entrepreneurship yang situ identiknya dengan jualan atau bikin apa. Perlu kalian ketahui bahwasanya yang pertama yang harus dilakukan adalah seperti pesan dari Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan ataupun perbuatan. Jadi agar perkataan kita, perbuatan kita ini selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya ilmunya dulu. Kita ingin berdagang, kita harus punya ilmunya berdagang yang syar'i. Karena dengan hasil berdagang itu nanti akan menghasilkan uang ya, uangnya untuk kita makan, untuk sekolah, untuk kehidupan kita. Kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mulia. Zat yang baik dan hanya menginginkan kebaikan. Ya. Jadi kita usahakan apa yang masuk di tubuh kita itu adalah hal-hal yang kebaikan. Jadi kita tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Di sana ada seseorang yang berjalan seperti keadaan orang yang safar, kemudian mengangkat tangannya, kemudian mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi orang safar itu termasuk keadaan orang yang dikabulkan doanya. Sambil mengangkat tangan itu sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memanggil ya Rabbi, itu adalah wasilah untuk Allah kabulkan doanya. Akan tetapi di sana Rasulullah mengatakan wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Yang dimakan dia adalah hal yang haram. Yang diminum dia adalah hal yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana cara doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan heran kalau doa kita tidak pernah terkabulkan. Kita harus introspeksi, barangkali yang masuk di tubuh kita bukan hal-hal yang baik, akan tetapi hal-hal yang haram, dan itu membuat doa kita terpental jauh, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu, pelajari terlebih dahulu, pelajari batasan-batasannya, syarat-syaratnya apa, agar semuanya menjadi berkah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu taala. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz telah Sama-sama. memberikan jawaban-jawaban yang insya Allah bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat taubat di rumah. Nah, untuk sahabat taubat yang masih memiliki pertanyaan, bisa dikirim lewat media sosial kita di Instagram, Twitter, atau bisa langsung tulis di kolom komen di video ini. Dan jangan lupa download aplikasi Taubat di Play Store. Kalau males, linknya udah ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semua, like dan subscribe. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.